Nabi besar kita Muhammad SAW memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau dilahirkan di rumah pamannya yaitu Abu Talib di Makkahul Mukarramah pada hari Senin subuh pada tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Dan saat itu pula tahun itu bertepatan dengan tahun gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang pada saat itu ingin menghancurkan kota Mekah. Beliau Rasulullah SAW merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, sedangkan ibunda beliau bernama Siti Aminah atau lebih lengkapnya yaitu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Pengasuh pertamanya bernama Barakah al-Habsyiyah yang diberi gelar Ummu Aiman, yang merupakan budak perempuan bapaknya Rasulullah SAW yaitu Abdullah. Ibu susuan pertama beliau yaitu Thuaibah yang merupakan budak perempuan Abu Lahab, dan juga yang kedua yaitu Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'diyah atau lebih kerapnya dikenal dengan sebutan Halimatus Sa'diyah yang merupakan istri dari Abu Kabsyah. Seiring dengan pertambahan umur dan juga perkembangannya Rasulullah SAW, terjadi peristiwa ataupun fenomena-fenomena dahsyat yang terjadi pada beliau sendiri, di mana pada saat beliau berusia 5 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat. Rasulullah SAW merupakan manusia suci tanpa celah dan noda. Dibelah dadanya semata-mata untuk menambah kesucian di dalam hatinya. Sehingga pada saat beliau berusia 6 tahun merupakan Amul Hazinil Ula, merupakan tahun pertama kalinya Rasulullah merasakan kesedihan, yang dimana terjadi peristiwa daripada ibundanya beliau Siti Aminah binti Wahab ditimpa penyakit dan meninggal dunia di Abwa yang merupakan sebuah kampung yang terletak di antara Makkah dengan Madinah. Sehingga pada saat itu Rasulullah langsung diasuh oleh Ummu Aiman dan juga dibiayai oleh datuk beliau yaitu Abdul Muttalib. Pada saat beliau berusia 8 tahun terjadi Amul Hazin Sani atau merupakan tahun bersedih keduanya yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, yaitu terjadi peristiwa meninggalnya datuknya beliau ataupun kakeknya yaitu Abdul Muttalib, sehingga beliau langsung diasuh oleh pamannya beliau yang bernama Abu Talib. Pada saat beliau berusia yang ke-9 tahunnya, setengah riwayat mengatakan pada usia yang ke-12 beliau melakukan hijrah pertama kalinya ke Syams bersama pamannya yaitu Abu Talib untuk melakukan kegiatan perniagaan atau perdagangan. Jadi beliau sudah memulai bisnis pertama kalinya pada saat beliau berusia 9 tahun. Kemudian di sana juga di negeri Syams ada seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira yang telah bertemu dengan ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang lahir pada masa itu, karena dilihat di sana ada Rasulullah SAW bersama Abu Talib. Sehingga para pendeta tersebut yang sudah meramal Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman pada saat itu menemukan Nabi tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW berada di dekat mereka. Sehingga pada saat beliau memasuki umur yang ke-20 tahun, dari sana terlibat peperangan Fijar, di mana Ibnu Hisham di dalam kitabnya Sirah jilid 1 halaman 184 sampai 187 menyatakan pada saat beliau berusia 14 atau 15 tahun baginda sudah memulai peperangan di beberapa hari, dan juga pada saat itu beliau pertama kali berperan untuk mengumpulkan anak-anak panah saja. Sehingga pada saat beliau berusia yang ke-25 tahunnya beliau bermusyafir yang kedua kalinya ke Syams atas urusan perdagangan kembali dengan membawa barang dagangan dari Siti Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah. Beliau ditemani dalam perjalanannya oleh Masyarah yang merupakan suruhan dari Siti Khadijah untuk mengawasi Rasulullah SAW dengan melihat trik-trik ataupun strategi perdagangannya Rasulullah SAW, sehingga menghasilkan budget yang luar biasa terhadap barang dagangannya Siti Khadijah. Sehingga pada saat itu Siti Khadijah pun jatuh hati terhadap Rasulullah, dan Rasulullah pun meminang Siti Khadijah
di mana dikawal oleh Abu Thalib beserta beberapa orang bapak saudaranya yang langsung pergi ke rumahnya Siti Khadijah dan berjumpa dengan Amr bin Asad yang merupakan bapak saudaranya Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun dengan mas kawin 500 dirham. Pada saat beliau berusia 35 tahun, yaitu terjadi peristiwa banjir besar yang pertama kalinya di Makkahul Mukarramah yang langsung meruntuhkan dinding Ka'bah, sekaligus di sana juga Rasulullah meletakkan Hajarul Aswad yang pertama kali. Kemudian pada saat beliau berusia 40 tahun, di sini terjadi peristiwa pertama kalinya Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, yaitu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan sekaligus di sana Allah Subhanahu wa taala langsung melantik Rasulullah sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Memasuki usia beliau pada saat berusia 53 tahun, beliau berhijrah ke Madinatul Munawwarah dan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan sampai di sana pada tanggal 12 Rabiul Awal 24 September 622 Masehi. Sehingga pada saat usia menutup usianya, yaitu pada tanggal 63 tahun, beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi. Adapun sederetan daripada istri-istri Rasulullah SAW, yang pertama ada Siti Khadijah binti Khuwailid, yang kedua ada Saudah binti Zam'ah, yang ketiga ada Aisyah binti Abu Bakar atau anaknya Sayyidina Abu Bakar, yang keempat ada Habsyah binti Umar, anaknya daripada Sayyidina Umar bin Khattab, yang kelima ada Ummi Habibah binti Abu Sufyan, kemudian yang keenam ada Hindun binti Umayyah yang diberi gelar dengan Ummi Salamah, kemudian yang ketujuh ada Zainab binti Jahsy, kemudian yang kedelapan yaitu Maimunah binti Harith, yang kesembilan ada Safiyah binti Huyai bin Akhtab, kemudian yang terakhir dari istri Rasulullah yaitu Zainab binti Khuzaimah yang diberi gelar Ummu al-Masakin atau ibunya orang miskin. Adapun sederetan anak-anaknya Rasulullah SAW, yang pertama ada Kashims, kemudian yang kedua ada Abdullah, yang ketiga ada Ibrahim, yang keempat bernama Zainab, yang kelima ada Ruqayyah, yang keenam bernama Ummi Kalsum, yang terakhir bernama Fatimah Al-Zahra. Adapun anak tirinya Rasulullah SAW yaitu bernama Halah bin Hind bin Habbashi bin Zurarah At-Tamimi, yang merupakan anak Sayyidatina Khadijah bersama Hind bin Habbashi. Ketika berkawin dengan Rasulullah SAW, Khadijah adalah seorang janda yang berusia 40 tahun. Kemudian ada pula saudara sesusuan Rasulullah SAW. Dari ibu susuan beliau bernama Thuwaibah, yaitu saudara susuannya yaitu Hamzah. Kemudian dari Abu Salamah dengan saudara susuannya yaitu Abdullah bin Abdul Asad. Kemudian ada juga dari Halimah Sadiyah, yaitu bersama Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian ada juga Abdullah bin Harith bin Abdul Uzza, kemudian Syaimah binti Harith bin Abdul Uzza, dan yang terakhir yaitu Aisyah binti Harith bin Abdul Uzza. Adapun bapak dan ibu saudara Rasulullah SAW yang merupakan anak-anak kepada Abdul Muttalib, yang pertama ada Al-Harith, kemudian yang kedua ada Al-Muqawwam, kemudian ada Zubair, kemudian yang keempat ada Hamzah, yang kelima ada Abbas, kemudian yang keenam ada Abu Talib, yang ketujuh ada Abu Lahab, yang kedelapan ada Abdul Ka'bah, yang kesembilan Hijl, yang kesepuluh ada Dihar, yang kesebelas ada Umaymah, yang kedua-belas ada Al-Bidah atau Ummu Hakim, kemudian yang ke-13 ada Atiqah, yang ke-14 ada Arwa, yang ke-15 ada Umaymah, yang ke-16 ada Barwah, yang ke-17 ada Safiyah yang merupakan ibu kepada Zubair Al-Awwam. Kemudian di sini dapat kita ambil ibrah bahwasanya setiap segala sesuatu yang dilaksanakan Rasulullah merupakan sunnahnya. Maka jalanilah sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Jikalau kita memantau dan juga ingin mengenali Rasulullah SAW lebih dalam lagi, maka sifat fisikal beliau, jasmaninya beliau sangatlah indah. Sehingga ada seorang ulama Yahudi
yang pertama kali bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat muka baginda Rasulullah SAW, lantas melepaskan keislaman dan mengaku akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antara kata-kata apresiasi para sahabat terhadap Rasulullah yaitu diantaranya, saya belum pernah melihat lelaki yang segagah Rasulullah SAW. Yang kedua, ada juga mengatakan, aku melihat cahaya dari lidahnya. Selanjutnya, seandainya kamu melihat baginda, seolah-olah kamu melihat matahari terbit. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu jauh lebih cantik dari sinaran bulan atau sinar rembulan. Kemudian juga mengatakan bahwasanya Rasulullah itu umpama matahari yang bersinar. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya aku belum pernah melihat lelaki setampan Rasulullah. Selanjutnya juga ada yang mengatakan bahwasanya apabila Rasulullah berasa gembira, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama, Masya Allah. Dan juga merupakan ada yang mengatakan yaitu kali pertamanya mengenal Rasulullah sudah pasti akan terpesona. Tidak ada bahwasanya kita akan melirik ke lain tempat ataupun lain simbol bahwasanya yang kita lihat hanyalah tertuju kepada Rasulullah SAW. Wajahnya beliau tidak bulat tetapi lebih cenderung kepada bulan. Wajahnya itu seperti bulan purnama. Dahi baginda sangat luas, raut keningnya tebal, terpisah di tengahnya. Kemudian urat darah beliau kelihatan di antara dua kening dan nampak sekali jelas semasa beliau marah. Mata baginda yaitu menghitam dan bulu mata beliau sangatlah panjang. Garis-garis merah di bagian putih mata beliau, luas kelopaknya, kemudian kebiruan asli di bagian sudutnya. Hidungnya beliau agak mancung, bercahaya penuh misteri, kelihatan luas sekali ketika kita pertama kali melihatnya. Mulutnya beliau sederhana, luas dan juga sangat cantik. Giginya beliau kecil dan bercahaya, indah tersusun, renggang di bagian depan. Apabila berkata-kata, cahaya kelihatan memancar dari giginya. Kemudian janggutnya penuh dan juga tebal menawan. Lehernya kecil dan panjang, terbentuk dengan cantik seperti arka. Kemudian warna lehernya beliau putih seperti perak yang sangat indah. Kepalanya besar tetapi terlalu elok bentuknya. Rambutnya sedikit ikal, kemudian rambutnya juga tebal, kadang-kadang menyentuh pangkal telinga dan kadang-kadang mencegah bahu tapi disisir lebih rapi. Rambutnya itu juga terbelah di tengah. Selanjutnya di tubuhnya tidak banyak rambut kecuali satu garis rambut menganjur di dada ke pusatnya. Dadanya beliau bidang selaras dengan perut. Luas bidangnya antara kedua bahunya lebih daripada biasa. Seimbang antara kedua bahunya. Selanjutnya pergelangan tangannya yaitu sangat lebar. Kemudian lebar telapak tangannya, jarinya juga besar dan tersusun dengan cantik. Tapak tangannya Rasulullah bagaikan sutra yang sangat lembut sekali. Betisnya tidak lembut tetapi sangat cantik. Kakinya berisi, tapak kakinya terlalu licin sehingga tidak mampu air yang melekat di kakinya akan tergelincir ke airnya. Kemudian terlalu sedikit daging di bagian tumit kakinya. Warna kulitnya tidak putih seperti kapur ataupun coklat, tapi campuran coklat dan putih. Warna putihnya lebih banyak. Warna kulit baginda putih kemerah-merahan. Warna kulitnya putih tapi sehat. Kulitnya putih lagi bercahaya. Kemudian binaan badannya sempurna, tulang temulangnya besar dan kokoh. Selanjutnya badannya beliau tidak terlalu gemuk. Kemudian badannya tidak tinggi dan tidak pula rendah. Kecil tapi berukuran sederhana lagi gagah. Perutnya tidak buncit, kemudian badannya cenderung kepada tinggi. Semasa berada di kalangan orang ramai, baginda kelihatan lebih tinggi daripada mereka. Kesimpulannya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia agung yang ideal dan sebaik-baik contoh sepanjang zaman. Baginda adalah semulia insan di dunia. Wallahu ta'ala a'lam. ثقين سماؤه بها أمطرت في الخاء ثقين سماؤه